tangan-tangan kami yang terangkat Bapak. Tangan-tangan yang mengakui butuh Tuhan. Tangan-tangan yang butuh firman-Mu yang memberikan kehidupan dan kebenaran dalam jalan-jalan kami. Ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih. Engkau alasan sama ku hidup. Engkau alasan sama ku hidup. Silakan pada hambanya. Tapi kita izinkan dia itu masuk dalam hidup kita, berkuasa atas kehidupan kita. Kalau dia berkuasa atas kehidupan kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Soal makan, soal minum, soal pakai, Tuhan sediakan. Burung di udara Tuhan tetap pelihara walaupun mereka tidak menanam, tapi mereka selalu menuai. Ya. Kalau saat ini saya bersyukur Cik Maria bilang semuanya sudah terpenuhi ya, biaya-biaya di tempat ini. Oke, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Yuk kita baca firman Tuhan sama-sama ya. Jangan kita biarkan itu firman Tuhan pergi begitu saja. Tapi kita respon firman Tuhan, sama-sama kita belajar firman Tuhan supaya kita dapat sesuatu, saudara. Oke, kita lihat yang sudah tidak asing lagi. Yohanes pasal 5. Yuk kita baca bersama-sama bagian kaum pria, semua kaum pria, dan bagian kaum wanita, semua kaum wanita kita gantian. Ayo, yang punya tab buka tab, Yesusku. Yang punya HP buka HP, yang punya Alkitab buka Alkitab. Kita ambil bagian dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita hanya jadi penonton saja. Percuma kalau kita jadi penonton, tapi kita hendak ikut bersama dengan kebenaran firman Tuhan itu. Oke, Yohanes pasal 5 ayat 1 tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Kita baca ayat 1, kaum pria ayat 2, kaum wanita ayat 3 bergantian. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serat bibir. Wanita. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Komunitas sayang. Jadi saya pria, ya. Lanjut. Ayat 5. Ya, semua wanita. Ketika ya. Pria. Kata Yesus kepadanya, pria. Karena itu
menyembuhkan aku. Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah bilangmu dan berjalanlah. Dah, sampai situ dulu. Nah, ini sudah lazim, sudah sering kita dengar. Kalau di sini Bethesda itu artinya anugerah atau kemurahan, ya. Anugerah, kemurahan, kasih karunia. Nah, kita tahu di sini bahwa orang berharap dengan mujizat, berharap kepada kolam itu. Banyak orang yang sakit, segala macam sakit penyakit. Nah, kalau saya artikan misalnya kita itu perlu dokter. Perlu enggak kita perlu dokter? Perlu. Nah, kolam ini sama dengan dokter. Semua orang berharap supaya bisa sembuh lewat dokter itu, ya kan? Terus kalau kita ke dokter juga antri toh, sama dengan ini antri. Nah, kita belajar bersama-sama. Nah, di ayat yang ketiga, sama-sama kita baca ayat 3 dan ayat 3 dan waduh, suaranya pada kemana ya? Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Nah, di situ ada seorang yang sudah berapa tahun? 38 tahun. Nah, ayat 6 baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring, di situ ada karena ia tahu bahwa ayat 6, perhatikan ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena apa? Siapa tahu? Siapa tahu kalau orang ini sudah sakit lama? Yesus. Yesus tahu keadaanmu, saudara. Mungkin kita terlalu banyak masalah, terlalu banyak persoalan. Tapi kita kadang-kadang memikirkan pikiran kita sendiri, tindakan-tindakan kita sendiri, sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi. Kita berharap si A, seperti tadi Ibu Ana, berharap si A, berharap si B, malah dapatnya apa? Dihina-hina. Tapi tidak salah kita berharap, tidak salah kita berharap. Kita mengandalkan dokter tidak salah, tapi ikut sertakan Tuhan dalam keadaanmu, ikut sertakan Tuhan dalam masalahmu, ikut sertakan Tuhan dalam sakit penyakitmu. Nah, kita baca Yesus bilang apa sama orang buta ini? Baca yuk, yang tanda merah itu. Apa katanya? Maukah engkau sembuh? Hei, perhatikan. Maukah engkau sembuh? Pak Chandra mau sembuh? Bu Sally? Pak Yoko? Semi? Mau sembuh? Semua ibu-ibu mau sembuh? Kaum wanita mau sembuh? Sekarang kunci kita mau sembuh atau tidak, baca ayat 7 sama-sama. 1, 2, 3. Kecewa enggak? Kecewa enggak? Kecewa enggak? Terus sekarang pertanyaannya begini. Sebelum dia ke kolam itu, waktu ada malaikat datang di kolam itu, sudah banyak yang mendahului dia. Sini firman Tuhan katakan sudah bertahun-tahun banyak orang disembuhkan melalui kolam itu, saudara. Kita kadang-kadang disembuhkan karena kemarin Ibu Seli bersaksi, asam lambungnya tinggi dan segala macam sakit penyakit. Nah, setelah bertobat, semuanya sembuh total. Karena kolam Bethesda ini adalah
kasih karunia. Ya, kasih karunia. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja, memakai apapun untuk menyembuhkan kita. Kalau itu Tuhan kehendaki, saudara. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan itu kita tidak sembuh, sudah berobat ke sana, berobat ke sini, seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun, sudah habis-habisan hartanya untuk menjadi sembuh. Tapi tidak ada kesembuhan sama sekali. Tunggu waktunya Tuhan. Nah, kita baca. Jawab orang sakit itu kepadanya. Apa katanya? Nak. Ayat 7, jawab orang. Nak, jawab orang sakit. Ayat 7, jawab orang sakit itu. Coba. Dia bilang, Tuhan. Ini kata Tuhan, bukan hantu. Bukan hantu. Yesus dibilangnya hantu oleh murid-muridnya waktu berada di danau. Mereka bilang, hantu, itu udah hantu. Tuhan dijadikan apa tadi? Hantu. Malaikat. Kadang-kadang kita sebenarnya Tuhan itu sudah di depan kita. Kita bilang, ada hantu. Siapa takut hantu? Ada yang takut hantu? Nggak mau malam-malam pergi ke kamar mandi yang jauh, lewat sungai, lewat kuburan, takut ada hantu. Hantu itu di kaki kita, saudara. Siapa yang takut hantu bertobat? Ya, karena kuasa Tuhan yang ada pada kita lebih besar daripada hantu-hantu. Apa? Iya, mesti. Hantunya suruh bertobat, betul itu. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan. Sebenarnya saudara, nggak usah bertele-tele, nggak usah terlalu banyak memikirkan hal-hal yang hanya melemahkan iman kita. Di sini Yesus sendiri loh yang tanya Bu Widya. Seandainya Yesus datang kepada ibu, Yesus bilang, Ibu Widya, maukah Ibu Widya sembuh? Apa jawabnya? Ibu Wati, seandainya Yesus datang, Yesus bilang, Ibu Wati, maukah Ibu Wati sembuh? Langsung to the point. Mau, jangan belagu. Mau tapi pura-pura gengsi. Enggak lah, aku masih bisa, aku masih punya duit banyak. Aku punya orang pintar yang bisa menyembuhkan saya, yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Saya masih punya usaha besar. Nggak mungkin saya kekurangan. Untuk apa Tuhan? Oh, bertobat. Saya juga bertobat. Ya, bertobat. Yesus sendiri yang bertanya, maukah Pak Yakob mau sembuh? Jawab aja mau. Tapi ini orang ini sudah sakit belagu, sombong. Jawab Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Jawab orang itu, Tuhan. Dia sudah tahu itu Tuhan. Tuhan, gimana ya? Aku tidak ada orang yang mau tolong aku. Berkat aku diambil orang itu. Kalau berkat untuk kita saudara, kalau kita sertakan Tuhan, berkat kita mau lari ke ujung bumi sekalipun, kalau itu Tuhan kehendaki berkat untuk kita, tidak akan lari kemanapun. Walaupun penghalangnya banyak, tapi kalau itu Tuhan izinkan untuk kita, kita terima. Amin. Ya. Terus, dia gitu. Untuk Tuhan baik. Kita baca ayat yang ke-8. Coba. Ayat 8 sama-sama. 1, 2, 3. Ayat 9. Tepuk tangan dulu.
isi hati Tuhan. Walaupun banyak kali kita serong kepada Tuhan, kita lebih percaya dokter, kita lebih percaya orang pintar, tapi Tuhan mengasihi saya dan saudara. Sekalipun sudah lama kita bergumul, saudara, kita tetap percaya Yesus. Segala sesuatu ada waktunya. Tadi kan sudah dibilang, Ibu Ana bilang segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Yang penting kita taat dan setia saja kepada Tuhan. Tidak ada lain selain kita taat dan setia kepada Tuhan. Oke? Ayat yang ke-10. 1, 2, 3. 11. Coba kita lihat sini tadi. Tadi dia bilang apa? Tadi Tuhan bilang apa? Kamu mau sembuh, dia bilang apa? Dia bilang apa sama Tuhan? Betul, Pak Chandra. Apa katanya? Tuhan. Tapi kita lihat di sini. Mentang-mentang Tuhan sudah jawab doamu, mentang-mentang Tuhan sudah menyembuhkanmu, mentang-mentang Tuhan sudah pulihkanmu, kamu lupa siapa yang sebenarnya memberkatimu. Dia bilang apa? Ya ampun, dia nggak tahu. Padahal dia sudah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Kita juga seperti itu. Kamu orang Kristen ya, pengikut Tuhan ya. Seperti siapa tuh yang menyangkal Yesus? Pak Petrus. Alamak, ini anak kecil, pembantu. Tanya, kamu juga kan yang bersama-sama dengan Yesus? Tidak, aku tidak kenal Yesus. Siapa sih Yesus itu? Kadang-kadang kita begitu loh, belagu, sombong. Kerat itu kesombongan. Kerat itu, buang itu tinggi hati. Kita tidak sadar. Sebenarnya sampai saat ini kalau kita masih bernafas, karena siapa? Tapi kadang-kadang kita nilai Yesus itu, kita akui Yesus itu kalau kita sudah hidup dalam kelimpahan. Baru kita, oh iya Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Tapi lebih parah lagi, orang sudah sakit tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kecewa kadang-kadang kita yang sakit, doa kita belum dijawab Tuhan. Kita kecewa dengan Tuhan. Siapa kita? Mau kecewa dengan penguasa. Siapa kita? Kita mau kecewa dengan penguasa dunia ini yang menciptakan kita. Firman Tuhan tadi sudah katakan, Allah turut bekerja dalam segala keadaan kita. Dalam segala keadaan kita. Kita sehat, kita sakit, kita senang, kita susah, Allah turut bekerja. Tapi kadang-kadang kita ini sombong, kadang-kadang kita egonya terlalu tinggi. Ya, ayat yang ke-12. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu? Berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu sombongnya minta ampun, nggak tahu diri, belagu. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa itu, siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ayat 14, 1, 2, 3. Tuhan Yesus tahu dia, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Tapi Tuhan tahu, dia ajak sakit berpuluh-puluh tahun, Tuhan tahu dia sebenarnya sakit. Dan Tuhan tahu dia tidak mengakui bahwa Yesus yang sudah sembuhkan dia. Pura-pura bego, pura-pura lupa. Siapa yang memberi kita hidup?
Ya. Sehingga Yesus ingatkan lagi, yang sembuhkan kamu siapa? Yang sembuhkan kamu siapa? Yang memberi keselamatan kepadamu siapa? Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita sudah berbuat dosa, kalau bertobat harus bertobat sungguh-sungguh. Katakan ya di atas ya, tidak terhadap dosa. Jangan kita anggap dosa kecil kok ini, dosa kecil ini enggak apa-apa. Sekali-sekali dosa kecil enggak besar kok, enggak ketahuan kok sama Ibu Maria, enggak ketahuan sama Ibu Maria. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Namanya juga dosa, tetap dosa. Harus bertobat. Kalau kita sudah tahu kita berbuat dosa, semua di dunia ini, semua manusia ini, tidak ada yang terluput dari dosa. Tetapi kita belajar untuk mengaku dosa kita dan jangan berbuat lagi. Seperti perempuan yang berdosa, dia datang kepada Yesus dan Yesus bilang, dosamu sudah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Harus bertobat, itu bertobat sungguh-sungguh, jangan separuh-separuh. Ya, jangan setengah-setengah bertobat ya. Supaya apa katanya? Kalau kita sudah bertobat kepada Tuhan, jangan main-main dengan Tuhan. Sekarang jangan main-main lagi dengan Tuhan. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan itu salah. Sekarang dunia sudah mau habis waktunya. Sekarang kita hidup di penghujung akhir zaman. Firman Tuhan sudah digenapi. Peperangan di mana-mana, kelaparan di mana-mana. Antikris sudah muncul. Nabi-nabi palsu sudah banyak. Gereja-gereja setan sudah banyak. Mereka tidak sembunyi-sembunyi lagi gereja-gereja setan, saudara. Makanya jangan main-main lagi dengan Tuhan. Kalau sekali Yesus, jangan mendua, ya. Hari ini Yesus, besok Yesus, ya. Jangan jadi kita itu bertobat harus bertobat sungguh-sungguh, jangan seperti tomat, ya. Tahu tomat? Apa itu? Sekarang tomat, besok tomat. Apa tomat? Sekarang bertobat, besok kumat lagi. Hari Minggu ke gereja. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Hari Senin apa ya? Judi lagi, mabuk lagi. Hari Minggu, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Sampai jongkok, mengikut Yesus keputusanku. Senin, mabuk lagi, judi lagi. Tuhan tidak berkenan itu. Tuhan cemburu, saudara. Jadi kalau kita punya Tuhan, satu tetap satu. Jangan Tuhan yang lain-lain. No. Tuhan itu cemburu. Supaya tidak jadi lebih buruk lagi. Nah, saudara, saya nak takut mati. Kemarin ada masalah. Saya difitnah. Sekali saya dengar di depan mata saya, dia fitnah saya. Dia bilang, nih, orang ini nih, begini, begono. Saya sabar, saya tinggalin, saya pergi. Kedua kali ngomong ke suami saya, si anaknya begini, begini. Saya sabar. Ketiga kali, saudara, saya pergi ketemu orangnya. Masih ungkit, anaknya
kamu begini. Darah Yesus. Dalam hati Tuhan, saya sudah sabar. Walaupun saya tidak melakukan, saya difitnah, saya sabar. Tetapi saudara, saya tidak tahu waktu itu, saudara. Saya tidak tahu. Tiba-tiba saudara, saya tahu itu Roh Kudus. Sampai orang-orang kaget. Ya ampun, Ibu Anneke itu kan orangnya baik, pendiam, pemalu. Ada sedikit pemalunya. Pemalunya sedikit, yang tidak malunya banyak. Kok bisa Anneke begitu? Tahu enggak saudara? Waktu saya diomongin pertama, saya diam, saya menghindar supaya tidak terpancing emosi saya. Saya tidak mau mencari musuh dengan banyak orang. Saya tidak mau. Saya berusaha supaya saya berdamai dengan semua orang. Kedua kali di depan banyak orang. Ketiga kali di depan banyak orang. Dan saya tahu itu bukan saya, saudara. Waktu dia mengatakan demikian, saudara, saya langsung bilang, kamu kalau bicara benar kalau benar, salah kalau salah. Dan saya ini, kalau saya salah, saya pasti takut dengan kamu. Tapi kalau saya tahu saya benar, saya berani dengan kamu, saya tidak takut dengan kamu. Apapun yang kamu katakan, kamu mau bawa saya ke polisi, saya siap hadapi polisi. Ke siapapun, mau kemanapun, mau dengan siapapun berhadapan dengan saya. Kalau saya tahu saya benar, kebenaran itu pasti dibuktikan. Benar-benar, salah-salah, saudara. Tahu enggak saudara? Itu banyak orang. Saya juga enggak tahu kenapa saya begitu. Sampai orang-orang yang kenal saya, mereka tahu saya itu kayak gimana, saudara. Saya kalau difitnah orang, diapain orang, paling saya apa, saudara? Mewek, nangis. Tuhan Yesus, ampuni dia, Tuhan. Kenapa dia begitu sama saya, Tuhan Yesus? Waktu itu memang segala sesuatu ada waktunya. Bukan kita lagi yang berbicara, tetapi Tuhan yang berbicara. Tuhan yang berperang ganti kita. Tuhan yang membela kita, saudara. Tahu enggak, saudara? Setelah saya mengucapkan itu, saudara, di depan banyak orang, sampai ada yang duduk begini, berdiri. Dia begini sama saya. Udah sabar. Saya bilang, saya sabar. Setelah itu, saudara, saya keluar. Saya keluar dengan baik-baik. Selesai saya, tiba-tiba ada satu ibu lagi yang nyerang ibu itu, saudara. Mereka bang, memang orang ibu ini, dia suka ngarang-ngarang cerita, ya. Dia suka karang-karang cerita, suka berbohong dan menjelek-jelekin orang lain. Terus dia merasa itu orang itu takut sama dia. Dia merasa orang itu segan sama dia. Karena selama ini kakak adiknya pun seolah-olah kalau ada masalah tidak diselesaikan, tidak mencari kebenarannya, saudara. Mereka kaget, saudara. Sampai ada teman saya begini, bagus. Di depan perempuan itu, saudara, teman saya berdiri dari duduk, dia begini, benar, bagus. Dia tunjuk dua jari, benar, bagus, yes. Cuma kamu yang bisa tundukkan dia. Saya bilang, selesai itu, saudara, saya bilang ke suami saya, Pak, emang tadi saya kenapa ya? Mami itu kayak berkhotbah di ribuan orang. Hah? Berkhotbah? Iya, semua orang, gak ada satupun anak kecil pun gak ada yang ngobrol. Tengok, lihatnya ke saya semua. Setelah saya keluar, mereka, iya bu, begini, harus begini ibu. Cuma ibu yang bisa ini dia. Biasanya katanya orang itu kalau kita mau ngomong keras ke dia balik serang kita, saudara. Tapi waktu itu saya lihat dia hanya tertunduk begini, saudara. Sampai di rumah saya tidak bisa tidur. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya begini? Kok mulut saya bisa menggelegar begitu, saudara? Saya tidak pakai mic, tapi sampai di jalan kedengaran suara saya. Akhirnya saya dapat ayat firman Tuhan bilang apa? Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup untuk Kristus. Mati itu ada mati.
itu untuk Kristus, mati itu adalah keuntungan. Sampai saya bilang, Tuhan, apa maksud Tuhan dengan firman Tuhan ini? Saya tidak bisa tidur sampai pagi, saudara. Dan firman Tuhan terus berbicara begini, selama kita benar, kita jangan takut dengan siapapun, karena Allah turut bekerja atas kehidupan kita. Tuhan membenarkan orang yang benar, saudara. Sampai saya bilang begini, saya bilang ke suami saya, Pak, saya tidak takut mati. Walaupun mereka mau proses sampai ke polisi, mau sampai kemana, saya tidak takut mati. Karena saya tahu mati itu adalah untung. Kalau kita mati dalam kebenaran, kalau kita mati dalam Tuhan. Tapi kalau kita mati bukan di dalam Tuhan, kalau kita mati di luar Tuhan, apa yang kita terima? Neraka. Jadi itu, saudara, mulai sekarang saya tidak takut mati. Yang penting kalau saya tahu saya benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan, karena Yesus itu adalah Yesus adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu harus kita tegakkan. Kalau benar-benar, kalau salah-salah. Ya. Amin. Ayo terus. Ayat yang ke-16. Ayat 17 aja. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Mana yang lain? Tunggu. Yang lain mana? Jangan lu simpan tuh Alkitab. 1, 2, 3. Bapakku. Amin. Amin. Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Selama kita ada di dunia ini, tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena Allah turut bekerja dengan kita. Allah bersama dengan kita, Allah memperhatikan kita. Terus, sudah, kelar. Haleluya, saya kira masih ada. Haleluya. Nah, saudara, masih ada waktu enggak, berapa menit lagi? 1 menit. Sudah. Nah, kita harus jadi seperti Sakius, ya. Seperti Sakius, dia berusaha walaupun keadaannya tidak memungkinkan, tapi dia berusaha untuk ketemu dengan Yesus karena dia tahu Yesus itu adalah juru selamat. Sehingga apa, saudara? Dia berusaha naik pohon. Harus ada pengorbanan, ya. Kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan, harus ada usaha, harus ada pengorbanan. Kita harus berkorban untuk keselamatan jiwa kita, bukan hanya keselamatan diri kita sendiri, tetapi seisi dunia. Sakius seisi rumah Sakius di apa? Diselamatkan. Mau enggak kita, keluarga kita diselamatkan? Mau enggak? Kita harus berusaha, kita harus bekerja, kita melayani Tuhan, kita harus andalkan Tuhan, kita harus cari Tuhan, kejar terus Tuhan, kejar terus Tuhan. Seperti Ibu Maria bilang, kejar terus Tuhan. Kita harus kejar Tuhan, kita harus cari Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan. Amin. Amin. Kita terima kesembuhan dari Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan.